buah jeruk, buah duku, belinya di pasar minggu. Kami selalu hormat kepada guru agar menjadi orang yang berilmu. Shalom. Saudara yang dikasihi Yesus, kita berjumpa lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan kita menikmati firman yang akan kita dengarkan pada pagi ini. Baiklah, mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk satu hari ini, untuk hari-hari yang sudah kami lalui Bapa. Kami merasakan banyak hal-hal yang sulit, yang menantang, yang menyenangkan, dan semuanya bisa kami lalui Bapa, hanya karena kasih karunia-Mu, berkat dan pertolongan-Mu, penjagaan dan kuasa-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami, yang selalu ada di saat-saat bahkan ketika kami tidak menduganya. Biarlah Tuhan, kami memuliakan Engkau Bapa. Semakin indah, semakin baik, semakin penuh damai dan sukacita. Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus tuntun kami untuk memahami firman yang Engkau berikan, agar kami hidup dalam kasih kebenaran-Mu, memuliakan Engkau, menyembah dan mengagungkan-Mu. Pimpinlah kami dimanapun kami berada Bapa, dan biarlah kasih karunia-Mu yang menjadi bahagian hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Sahabat dalam Yesus, renungan malam kita pada hari ini, Senin 15 Juni 2020, berjudul Menghadapi Kesulitan dengan Jujur dan Hati-hati. Saudara, pernahkah Anda memiliki pengalaman menemukan ayat atau serangkaian ayat yang tidak Anda pahami, atau menemui kesulitan menyelaraskannya dengan ayat lain atau dalam kenyataan secara umum? Sulit membayangkan bahwa Anda tidak pernah menghadapi masalah ini pada saat-saat tertentu. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah tanggapan Anda? Atau yang lebih penting, bagaimanakah seharusnya tanggapan Anda? Bacalah 1 Tawarikh 29 ayat 17, Amsal 2 ayat 7, 1 Timotius 4 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dari ayat-ayat di atas, sahabat dalam Yesus, apakah yang dikatakan ayat-ayat ini yang dapat diterapkan atas pertanyaan bagaimana kita menghadapi ayat-ayat yang sulit? Hanya saat kita jujur, kita dapat menghadapi kesulitan-kesulitan secara memadai. Kejujuran menjaga kita agar tidak menghindar dari kesulitan atau berusaha mengaburkannya. Kejujuran juga akan mencegah kita dari memberikan jawaban yang dangkal yang tidak melalui penelitian yang cermat. Tuhan senang dengan kejujuran dan integritas. Karena itu kita harus meniru karakternya dalam semua hal yang kita lakukan. Bahkan dalam pelajaran Alkitab kita. Orang-orang yang jujur akan menghadapi kesulitan Alkitab sedemikian rupa sehingga mereka berhati-hati untuk menyajikan informasi di luar konteks, mengubah kebenaran dengan bahasa retorika, atau menyesatkan orang lain dengan cara memanipulasi bukti. Jauh lebih baik menunggu jawaban yang memuaskan atas suatu kesulitan daripada mengelak atau mencoba memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Efek positif lainnya dari bersikap jujur dalam mempelajari Alkitab kita adalah
bahwa hal itu dapat membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah inti dari semua hubungan pribadi yang sehat. Itu lebih meyakinkan orang daripada sekadar jawaban yang lemah. Lebih baik mengatakan bahwa Anda tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan atau menjelaskan ayat secara akurat, daripada mencoba hanya mengatakan apa yang ingin Anda katakan, yang mungkin bukan yang sebenarnya. Orang-orang yang berhati-hati ingin mengetahui kebenaran firman Allah dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, pastikan konsisten bahwa mereka tidak terburu-buru mengambil kesimpulan yang didasarkan pada pengetahuan yang terbatas atau bukti yang lemah. Orang-orang cermat bertekad untuk tidak mengabaikan aspek atau detail-detail apapun yang mungkin penting. Mereka tidak tergesa-gesa dalam pemikiran, tetapi teliti dan rajin dalam mempelajari firman Allah dan semua informasi yang terkait. Pertanyaan bagi kita, apakah yang Anda lakukan atau apa yang seharusnya Anda lakukan dengan ayat-ayat yang Anda tidak sepenuhnya mengerti atau yang tampaknya tidak sesuai dengan pemahaman Anda tentang kebenaran? Mungkin saudara, kita belajar firman Tuhan, lalu ketika kita membaca suatu ayat, kita bingung akan maksud ayat tersebut. Lalu kita membaca ayat-ayat yang terkoneksi dengan ayat tersebut di kitab lain, tetapi kita masih ragu akan pemahaman kita tentang arti dan maksud dari ayat tersebut. Kemudian kita membaca konkordansi, atau kita berusaha membaca ayat Alkitab dari bahasa asli, baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, tetapi kita masih bingung tentang hal itu. Mari kita berdoa, bahkan berdoa puasa, untuk mendapat tuntunan Tuhan, untuk mengerti apa yang ayat tersebut maksudkan dalam kehidupan kita, supaya kita kembali pada tuntunan Allah, Roh Kudus yang memberi pencerahan bagi kita dengan secara terus-menerus berulang-ulang, sampai kita bisa memahami maksud ayat tersebut dengan dukungan ayat-ayat lainnya dalam Alkitab, dibantu oleh bahasa Alkitab aslinya serta konkordansi maupun sejarah-sejarah yang ada yang terkait dengan ayat tersebut. Dan biarlah kita mendapat sukacita dengan memberikan hak kepada Tuhan, dan Alkitab sendiri memberi penjelasan bagi kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, dan kita selalu dibawa dalam sukacita akan semangat belajar firman Tuhan dan kerinduan yang selalu menyala-nyala untuk berbagi bersama saudara-saudara kita yang kita kasihi firman Allah yang hidup bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Bapa atas firman yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini mengarahkan kami pada pemahaman yang baru, supaya kami lebih jujur pada diri sendiri dan memberi kesempatan hak pada Alkitab, firman Allah yang tertulis, untuk menjelaskan apa yang sebenarnya perlu kami pahami mengenai firman tersebut. Dan biarlah tuntunan Roh Kudus yang memberi kami arahan untuk mengerti semua firman Tuhan. Biarlah Tuhan bantuan-bantuan dari konkordansi serta sejarah-sejarah, tulisan-tulisan yang dibuat oleh umat-umat Tuhan sebagai dukungan, tetapi mutlak kami mengerti firman Tuhan hanya karena Tuhan Roh Kudus yang memberi kami penjelasan bersama firman Allah yang tertulis saja. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah kejujuran kami untuk mengatakan kekurang mengertian kami membawa kami pada keselamatan bersama-sama orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa, mengampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, dan doa kami Tuhan dengarkan, Tuhan sempurnakan, dan Tuhan berikan jawaban yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Raja, Penebus dosa dan penyelamat hidup kami,
kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Merpati terbang dengan sayap patah karena ditembak oleh pemburu. Kepada ibu guru yang ramah tamah, salam hormat dari kami untukmu. Horas.